Kita sudah berada di tempat edukasi terakhir, ya ini namanya kita di sini di lokasi pembibitan PT Bukit Asam atau PTBA atau yang disebut dengan nursery park tuh tulisannya Bukit Asam nursery park ya. Oke, tadi sekalian perhatikan, ayo ke depan lagi. Ada 2,1 hektar luas areal ini, 2,1 hektar. Pengelolanya adalah PT Bukit Asam dan di sini bisa menampung sebanyak 500 batang ya. Nah, hadirin sekalian, kakak mau tanya dulu nih, ada nggak yang di rumah yang hobi tanam menanam? Ada yang hobi? Oh, ada. Yang lainnya nanti seiring perjalanan waktu masih hobi yang namanya menanam di rumah ya, memanfaat perkarangan halaman rumah, menanam cabai ya, tanaman hias dan lain sebagainya ya. Nah, hadirin sekalian, mungkin kita sejauh ini selama ini tidak tahu bahwa tanaman itu ada macam jenisnya ya. Jenis tanaman yang pertama kita baca sama-sama nih. Yang pertama adalah jenis tanaman yang disebut kayu-kayuan. Kayu-kayuan itu contohnya seperti yang kita baca sama-sama. Lainnya tentu banyak. Di sini khusus yang ada di lokasi pembibitan PT Bukit Asam ya. Oke, diingat jenis tanaman. Jenis tanaman yang pertama ini kayu-kayuan. Contohnya seperti yang kita baca ya. Oke, nanti nulisnya ya. Ini penjelasan dulu. Oke, jenis tanaman selain kayu-kayuan ada yang kedua yang disebut MPTS. MPTS apa ya MPTS ya? Contohnya seperti dan lain-lainnya. MPTS kok ada duku, durian, jati biji, ada juga kayu putih, rambutan. Apa ini sebetulnya? Apa ini? Ada duku, ada durian. Berarti MPTS ini adalah jenis tanaman tumbuh-tumbuhan. Banyak ya, dan lain-lainnya ini ya. Pasti semuanya tahu deh. Oke, nah selain ada kayu-kayuan, ada yang kedua MPTS, yang ketiga ada yang namanya hias. Contohnya seperti dan lain-lainnya. Oke, alamanda, asoka, kemudi, pinang, pucuk merah dan lain-lainnya. Masih banyak yang namanya tanaman hias ya, tapi ini khusus yang ada di lokasi pembibitan PT Bukit Asam. Oke, langsung review ya. Jangan lihat ke papa lagi, lihat ke kakak nih. Lihat nih. Ya, jenis tanaman ada berapa? 3. Yang pertama Kayu-kayuan. Oke, silakan dicatat. Dan kalau tadi kita sudah mengenal jenis tanaman. Nah, bagaimana apa saja dalam medianya untuk menyiapkan di lokasi pembibitan PT Bukit Asam. Yang pertama nanti kita akan yang namanya bedeng tabur nih, yang ini nih ya. Dari bedeng tabur, apa sih sebetulnya fungsi dari bedeng tabur? Nanti dijelaskan. Kemudian dari bedeng tabur langsung kita ke bedeng sapi. Ada hanya sapi, bukan sapi menyapi ya. Oke, dari bedeng sapi ada standing area dan juga open area. Nih, open area nih, ini nih, tuh ada pelangnya, ada tulisan open area. Ini untuk meletakkan atau menaruh tuh bibit tanaman yang bisa kena sinar matahari secara langsung. Jadi ditaruhnya di open area. Kalau yang tidak bisa kena sinar matahari secara langsung, yaitu di apa tuh? Standing area, tuh yang ada net-netnya, yang ada langit-langitnya itu ya. Jadi dia ini jenis tanaman yang tidak bisa kena matahari secara langsung, makanya ditaruh di standing area. Oke, yuk langsung kita bedeng tabur. Nah, apa sih sebetulnya bedeng tabur ini? Tuh. Lihat nih. Joni. Ya, sini dulu, yuk, sini. Perhatikan. Oke, nah nanti dijelaskan sama kalian. Jadi tempat pertama ada yang namanya disebut dari bedeng
Oke, halo. Nah, perhatian. Ya. Oke, nah ini ada yang namanya standing area yang pakai langit-langit seperti ini. Ini untuk jenis tanaman yang tidak bisa kena sinar matahari secara langsung. Ini longkida ya. Area tuh yang tidak bisa. Longkida. Nah, adik-adik sekalian, coba nih ambil sampo di rambut, ini ada aroma. Tuh, Bawa apa nih? Ini putih. coba diremesin. Keluar apa baunya? Nah, inilah yang namanya Minyak putih. pohon kayu putih. Setelah diolah, diproduksi, baru menjadi minyak kayu putih. Yang kita masih kecil, masih balita, sering dikoleksi minyaknya ya. Oh, ini nih yang jadi minyak kayu putih dari daun ini ya, dari minyak kayu putih, Ya, dari daun kayu putih ya. Oke, yuk kita lanjut ke bedeng sapi. Nah, ini gelam ini. Nah, ini bedeng sapi nih ya. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan kan? Sudah dipisahkan, pemisahan ya. Tuh, menjadi satu-satu ya, seperti ini. Dipisahkan, tidak berkelompok lagi ya. Di bedeng sapi ini ya. Yuk, kita langsung ke sini yuk. Ayo, Ardian, Ada. Sapriyadi, Trio. Nah, sama kalian ini pohon apa aja nih bisa diperhatikan ya? Oke, jadi di sini kita kasih kalian bibit untuk ditanam di sekolah. Jadi bisa ada kenangannya ya. Ini ada kayu putih. Nah, dari kayu putih jenis tanaman apa? Ada yang ingat? Jenis makan kayu-kayuan. Buah-buahan. Nih, bermanfaat nih. Memang dia tidak ada buahnya, daunnya tapi. Oke, ini yang kedua adalah ketapang mini. Siapa yang tahu ketapang mini? Siapa yang mau nerima? Aku. Kemudian, nah ada yang tahu nggak nih? Namanya apa? Namanya? Banyak yang ngapal ya, bocah merah pintar. Oke, nah sekarang kita mungkin mau lihat Ya, nah kita lihat ya, anak-anak sekalian itu ada tumpukan gundukan karung. Itu isinya apa coba? Nah, ini pupuk ini memanfaatkan dari mitra binaan yang ada ya. Jadi dia ada pemberdayaan, dibeli oleh pembibitan, jadi ada pemanfaatan. Nah di situ ada gundukan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk ya. Tanah humus pupuk ini yang sudah siap menjadi media tanah ya, untuk dimasukkan ke dalam media apa media apa yang hitam yang warna hitam itu polybag dengan berbagai ukuran. Nah ini siap tanam semua nih kakak-kakak ini yang di depan ini lagi memasukkan bibit tanaman ya. Ada tanah, ada pupuk ya, kemudian ada bibitnya. Jadi sudah siap untuk dimasukkan ke dalam lalu nanti bisa ditaruhkan di open area dan di standing area, tergantung dari jenis tanamannya ya. Oke, ada nih kayaknya kakak-kakaknya lagi agak grogi nih, kita tinggalkan dulu yuk. Yuk, agak grogi nih. Nah, ini ada proses sungkup ya. Proses sungkup ini tanaman yang sudah di stek ya, yang sudah proses stek. Nah, ini tanaman yang sudah proses stek ini diambil dari pucuk daun ya, Dari pohon ya diambil pucuk daunnya ya, yang tidak terlalu tua, yang tidak terlalu muda. Diambil, dipotong pakai gunting, menyerong ya, diambil. Lalu setelah itu direndam ya, direndam di dalam cairan yang bernama root up selama 15 menit. Cairan root up itu berfungsi untuk apa? Untuk merangsang 26 anak. merangsang keluarnya akar air ya. Jadi untuk merangsang. Lalu setelah itu nih kakak ambil lagi nih seperti ini ya. Nah ini ada proses sungkup. Setelah tadi dimasukkan ke dalam polybag seperti ini disungkup atau ditutup ya, pakai gelas, pakai menutup seperti ini. Fungsinya kenapa? Supaya ini untuk tekanan udara, supaya tidak terlalu kenceng ya. Jadi dia untuk menahan tekanan udara dan juga kelembapan tanah. Dia tetap lembab, nggak kering. Tuh, jadi dia tetap terjaga ya. Oke. Baru nanti setelah dari ini dipindahkan di standing area dan di open area, tergantung dari jenis tanamannya. Ada yang bisa kena sinar matahari secara langsung, ada yang tidak. Oke, yuk kita jalan lagi yuk.
Tidak bisa kena sinar matahari langsung, ditaruhnya di mana? Oh, yang ada langit-langitnya ini, ada netnya ini, jaring-jaring kayak gini ya. Yang bisa kena sinar matahari langsung di mana? Di open area. Oke, bentar. Nah, ini adalah perkantoran dari Apa kayu putih? Bukan kayu Oh putih. iya, itu yang mana? Oh, kedabang ini. Kayu putih ada panjang-panjang ya. Lonjong memanjang. Nah, oke. 19 dulu ada. 6.000 liter. Dikit aja tapi kecil. Buntet. Yang di taman. Perjalanan kita dari awal sampai tadi. Yuk, Ceritakan. ceritakan. Pengalaman. Sudah, Safira. Princess, Inces, mana Inces? Ayo, Story, ayo story. Ceritakan kok yang kita datang dari sekolah ke itu tadi ke sana ke sini. Cak mana ceritakan? Aku lagi. Aduh, ini apa caknya baca. Oke, yuk. Kenalkan dulu namanya. Oh, Princess. Dari bawah. Tempat Bye. Arigato. Thank you. Terima kasih. Terima kasih ya, Dek. Terima kasih ya kalau ada kesalahan atau Salam untuk kepala sekolahnya, ibu guru yang lainnya. ya. Ya.